Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Ruang Karir merupakan program kerjasama antara JTV, Daya 5 Rekrutmen dan Disnaker Trust Provinsi Jawa Timur untuk membantu sobat karir mengambil keputusan yang tepat karir di masa mendatang. Bersama saya Pandu Nugraha, kita akan membahas tentang CV yang banyak banget sekarang menjadi bungkus gorengan. Waduh, kok jadinya CV mau kita buat lamar kerja jadi gorengan ya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita langsung saja ngobrol bersama narasumber kita hari ini. Ada Partnership Manager dari Daya 5 Rekrutmen, Mbak Erly Antaresti. Apa kabar Mbak Erly? Baik Mas Pandu. Luar biasa hari ini ya, cantik banget loh ya. Saya tuh pernah ketemu dengan Mbak Erly sebelumnya beberapa kali ya. Jadi emang terlihat sekarang lebih cerah banget karena sudah siap berbagi dengan teman-teman semuanya. Ya. Nah, ngomong-ngomong CV jadi bungkus gorengan, ada sebuah kisah nih. Nah, kisahnya adalah orang-orang yang beli gorengan ini CV-nya sudah menjadi bungkus gorengan. Bahkan lengkap dengan cabenya teman-teman. Nah, ini adalah fenomena yang sekarang banyak terjadi. Karena HRD juga udah kebanyakan data gitu ya. Kebanyakan berkas akhirnya CV menjadi bungkus gorengan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa CV bisa jadi bungkus gorengan nih Mbak Erly? Dan emang sebenarnya CV itu apa sih? Oke, kenapa ya CV bisa jadi bungkus gorengan? Karena satu ya, sekarang tuh kan sebenarnya musimnya digital ya, sudah harus paperless nih. Tapi masih banyak banget nih teman-teman yang ngeprint CV-nya lengkap banget, bahkan KTP-nya juga di print tuh. Itu tuh bukan hal yang baik ya, karena kan KTP itu hal pribadi. Baiknya kalau sekarang sudah musim kecuali diminta hard CV, siapkan aja CV digital seperti itu. Jadi tinggal nunjukin aja berarti ya? Iya, jadi atau dikirim tuh ke email. Dikirim, betul. Jadi nggak perlu kita sampai nyetak-nyetak seperti ini sebanyak-banyaknya ya? Iya, betul. Oke, karena sekarang juga kayaknya sudah ada metode yang lebih cepat yang membantu seorang HR untuk mencari kandidat yang tepat, betul ya? Betul sekali. Nah, kalau bisa pakai kertas kayak aduh pusing nggak sih Iya. gitu ya. Berapa tumpuk itu CV gitu dikirimkan. Iya, betul banget. Oke, baik. Nah, saya punya pertanyaan lagi nih berikutnya. Nah, apa pentingnya CV itu? Oke, pentingnya CV itu ya. CV itu sebagai resume diri kita. Jadi di situ tuh ada rangkuman diri kita. Kayak sesimpel kalau misalnya kita anak muda nih, sering main dating apps kan. Dating apps itu kan ada pengalaman pribadi sepertinya ya. Bukan anak muda zaman sekarang, kayak pengalaman pribadi. Semuanya ya main dating apps ya. Enggak, saya enggak. Karena sudah lewat umurnya. Oh, udah lewat ya. Tapi kayaknya sekarang itu pada main dating apps ya. Jadi itu kayak portofolio kita. Hobi kita apa, tipe cowok kita atau tipe cewek kita gimana, itu kan ada semua tuh. Nah, CV di dalam dunia kerja fungsinya tuh seperti itu. Jadi itu adalah lembar pertama yang digunakan oleh recruiter untuk memahami kamu itu siapa sih, sesuai nggak sih kamu itu dengan pekerjaan yang memang saat ini dicari oleh recruiter. Oke. Nah, di dalamnya itu ada apa? Nah, ini udah mulai muncul nih. Oke, di dalamnya yang pertama itu harus ada informasi pribadi. Informasi pribadi itu apa sih? Yang pertama harus ada nama lengkapnya dan harus sesuai dengan yang ada di CV. Sering banget nih Mas Pandu, namanya itu misalnya Erly ya, tapi ditulisin Mbak Erly atau Nona Erly kayak gitu. Jangan, ya harus pakai nama asli tuh. Ini nih kayak jadi bingung nih, karena beberapa hal rekruter itu sering melakukan verifikasi data. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, ini bisa bikin kalian malah nggak lolos tuh. Oh, kayak gitu ya? Karena namanya ditambah-tambahin. Karena namanya ditambah-tambahin. Meskipun usianya sudah Mrs. gitu ya, tapi nggak perlu tambahin Mrs. juga ya? Nggak perlu. Nama asli aja? Nggak perlu, tetap nama asli aja. Kayak gitu. Yang berikutnya adalah ringkasan diri dan aspirasi karir. Nah, apa sih ringkasan diri dan aspirasi karir? Jadi kalau misalnya kalian main ke LinkedIn nih, di LinkedIn atau misalnya main di kalian bikin CV, kalian harus ada summary-nya. Kayak kalian itu siapa, kalian itu ingin menjadi apa, terus saat ini yang kalian lakukan apa sih? Seperti itu. Jadi kalian juga harus masukin itu ya, kayak gitu. Oke, berikutnya? Yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Ini penting banget, di riwayat pendidikan itu kalian juga harus memberikan kalau bisa mungkin IPK ya. Nggak mungkin sih, harus memberikan IPK-nya. Karena beberapa lowongan mulai banyak nih yang menyertakan IPK. Kayak misalnya minimal IPK 2,5, minimal IPK 3, kayak gitu dari 4. Nah, itu teman-teman harus menyertakan itu, kayak gitu. Terus habis itu jangan bohong juga nih lulusan mana, karena semua itu sekarang sudah bisa di-track. Seperti itu.
Yang berikutnya adalah riwayat pekerjaan. Nah, ini akan menjadi pertanyaan, kalau aku fresh graduate, gimana nih masukin riwayat pekerjaannya? Tulis saja riwayat magang, atau misalnya freelance, atau misalnya kalian pernah bantuin project dosen tuh. Bisa tuh ditulis di situ. Nah, kalau yang sudah berpengalaman, tuliskan yang detail. Jangan cuma menuliskan sebagai apa, tahun berapa, perusahaan apa. Jangan, tulisin aja yang detail termasuk pekerjaannya apa dan yang ditargetkan apa sih, seperti itu. Oke. Yang berikutnya keterampilan. Penting banget masukkan keterampilan karena biar nggak jadi gorengan nih. Iya. Jadi misalnya nih, lulusan ekonomi, setiap universitas atau institut sekarang ada jurusan ekonomi. Apa yang bikin kamu spesial nih? Mungkin keterampilan kamu. Misalnya kalian bisa digital marketing dan kalian punya portofolionya. Disertakan tuh di keterampilan seperti itu. Dan yang terakhir kalian bisa sertakan adalah sertifikasi dan pelatihan. Nah, ini penting banget. Balik lagi, dari ribuan atau bahkan ratusan ribu CV yang diterima oleh perusahaan, kalian tuh harus menonjol. Gimana cara menonjolkannya? Kalian harus sertakan sertifikasi yang kalian pernah ikuti, sertifikat atau pelatihan-pelatihan apa aja. Nah, hal-hal inilah yang akan mendukung teman-teman biar CV-nya lebih dinotis dan malah nggak jadi bungkus gorengan nih. Gitu seperti ya? itu, Mas Pandu. Jadi kompilasi dari semuanya ini itu yang memang harus tadi dikirimkan kepada HRD di dalam sebuah CV ya. Iya, Aku betul. kayak gitu. Nah, aku ada pertanyaan nih. Informasi pribadi sejauh mana kita menginformasikan? Karena sekarang teman-teman ada yang mungkin ada yang agak isu ya dengan kita harus nyantumin agama nggak sih? Kita harus nyantumin gender nggak sih? Ada juga teman-teman bahkan ada yang kita perlu menyertakan kedisabilitasan kita nggak sih? Itu perlu nggak sih? Oke, jadi yang paling perlu pertama adalah nama, nomor telepon, email, dan domisili nih. Itu basic ya? Itu basic dan harus. Kalau yang lainnya biasanya perusahaan akan minta tambahan nih. Kayak gitu. Jadi misalnya ada kebutuhan terkait Tenaga kerja disabilitas. Ya, itu kan biasanya ada tuh pertanyaan khusus atau terkait agama atau terkait tinggi dan berat badan. Beberapa posisi kan memang membutuhkan itu ya. Betul. Itu baru diisikan. Tapi kalau di CV baiknya basicnya itu ada nama, ada email, ada nomor telepon dan juga ada domisilinya di mana. Karena benar-benar bisa tracking ya. Betul. Kita mau hubunginya kemana juga tahu. Gitu. Karena sering banget nih nomor WA-nya yang dimasukkan tuh nggak aktif. Atau emailnya email yang sudah lama nggak diaktifin. Itu jangan ya, pastikan nomor WA dan emailnya itu yang aktif seperti itu. Oke, jadi batasannya minimal 4 hal tadi harus sudah ada di dalam CV kalian teman-teman. Jadi jangan sampai itu terlewat. Tapi tambahan lainnya menyesuaikan dari persyaratan yang memang sedang dibutuhkan saat ini dari pekerjaan yang kamu tuju nanti ya. Nah, kita akan berhenti dulu di sini. Saya akan membedah lebih dalam lagi di 6 hal tadi itu, tapi kita akan berhenti sejenak. Kita akan kembali lagi tetap di Ruang Karir, semangat berkarir. Para pejuang komedi, bergabunglah dengan Komik 8 Revolution dan kobarkan tawa ke seluruh Nusantara. Datang ke audisi di kota-kota berikut ini dengan semangat tempur kalian dan jangan bersatu, karena kita butuhnya berdelapan demi revolusi. Kembali lagi di Ruang Karir, semangat berkarir. Ruang Karir merupakan program yang dibuat untuk membantu sobat karir mengambil keputusan yang tepat untuk karir di masa mendatang. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kemarin mengumpulkan dan teman-teman udah muncul lagi nih, aku pengen tanya terkait dengan karir, boleh banget ya. Jangan lupa untuk langsung ketikkan saja pertanyaannya, dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi tadi Mbak Erli ya, kita sudah melihat ada 6 hal yang cukup penting dimasukkan ke dalam sebuah CV. Tadi informasi pribadi kita ada 4 hal juga yang memang perlu disiapkan gitu ya. Ada terkait dengan nama, alamat, kemudian nomor handphone dan juga email juga. Nah, sosial media penting nggak sih kita tambahkan di situ? Oke, sosial media ya, itu penting tuh kayak gitu. Karena balik lagi kita tuh perlu tracing orang ini gimana. Jadi kenapa sosial media penting? Perusahaan biasanya itu
akan mengurangi untuk merekrut orang yang ekstrem kiri atau ekstrem kanan nih. Jadi apakah dia sempat berpolitik dengan keras atau misalnya terlibat pada organisasi tertentu, nah itu biasanya ngeceknya lewat sosial media. Jadi itu penting banget, sertakan apalagi kalau teman-teman sudah melakukan personal branding di sosial media. Bagus banget pasti. Iya, itu harus banget dimasukkan. Jadi biar nggak sia-sia sosial medianya, bisa Instagram, bisa LinkedIn, tapi better memang di LinkedIn tuh. Karena profesional ya? Iya, karena di dunia profesional, seperti itu Mas. Oke, nah kalau yang kedua, poin kedua ini ada ringkasan diri dan aspirasi karir. Kita menggambarkannya misalnya sekarang Mbak Erly adalah seorang yang bekerja di bagian partnership gitu ya. Nah, kalau misalnya mendeskripsikan gitu ya di LinkedIn dengan kalimat singkat atau satu paragraf gitu, harus apa yang dituliskan di dalam CV? Oke, baik Mas Pandu. Sebenarnya kita itu ada rumusnya nih. Yang pertama, itu kita itu siapa? Terus ditambah yang dilakukan itu apa? Dan yang terakhir, apa yang ingin dicapai nih? Jadi kayak misalnya nih, saya Erly, saya memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun di bidang partnership. Dan kemudian saat ini saya sedang mengembangkan diri saya untuk mengembangkan program-program pendidikan untuk berbagai sekolah vokasi di Indonesia. Nah itu tuh bisa didetailkan kayak gitu. Terus mungkin bisa disertakan juga nih kayak hal-hal yang pernah kamu capai di sebelumnya. Jadi jangan ditulis tuh kayak biasanya nih summary itu teman-teman ngisinya quote. Buat apa kayak gitu. Jadi kalian belajar tuliskan summary yang bagus, dan kalau misalnya nih belajar tentang menulis dengan STAR, itu tuh bisa banget tuh. Jadi STAR itu adalah suatu metode untuk menjawab pertanyaan atau bertanya di mana ada situationnya, ada tasknya, ada actionnya dan resultnya. Seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam ringkasan diri tadi ya? Bisa dituliskan kemana aja, termasuk di riwayat pendidikan dan pekerjaan. Dengan metode STAR, kalian bisa menuliskan detail-detail tersebut di situ. Menarik banget. Jadi itu teman-teman ya, kalau yang bingung untuk menuliskan ringkasan dirinya sudah ada rumusnya dari Mbak Erly. Yang ketiga dari riwayat pendidikan. Sampai mana kita harus menuliskan riwayat pendidikan? Misalnya aku adalah lulusan S1 gitu ya, terus aku mau baru lulus dan mau bekerja. Apakah perlu aku menuliskan dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu, perlu nggak sih? Atau sejauh mana? Oke, nggak perlu ya. Jadi yang jelas tuliskan pendidikan terakhir kalian, kayak gitu. Jadi kalau pendidikan terakhir kalian adalah di level universitas S1 atau D3 atau SMA atau SMK, tuliskan di pendidikan terakhir kalian aja. Terakhir. Karena memang nggak akan kepakai juga kamu TK dari mana, SD dari mana. Kejauhan ya? Itu. Kejauhan. Mau juara, mau warna gitu ya, tapi sekarang udah nggak pernah warna lagi, jadi kayak mungkin Buat bisa apa? lupa gitu ya. Gitu. Oke, berarti tapi kalau misalnya saya ada kursus, ketika kuliah ada kursus, ditambahkan boleh dong Mbak? Bisa banget. Bisa banget. Apalagi kalau misalnya kursusnya bersertifikat ya, seperti itu. Ditambahkan di bagian tadi ya, sertifikat jabatan. Betul. Oke, riwayat pekerjaan, ya tadi ada pengalaman magang, kemudian misalnya nih, aku join di IO gitu pada saat aku kuliah gitu ya. Mungkin teman-teman ada juga yang sekarang jadi SPG dan lain sebagainya, itu nggak masalah cantumin juga ya? Nggak masalah, cantumkan aja yang jelas tugasnya apa. Apalagi kalau jadi SPG tuh biasanya kan ada target. Nah itu dituliskan achievementnya apa. Nah, itu gimana tulisnya? Seperti itu. Sales promotion girl misalnya, saya melakukan penjualan untuk produk X dan lain sebagainya dengan target sekian, saya berhasil mencapai sekian. Ya, gitu ya, betul. Itu bagus banget tuh. Jadi kayak kelihatan nih. Jadi kalau misalnya kita sebagai recruiter, kita baca nih datanya, oh anak ini memang suka di sini dan pernah mencapai target, seperti itu. Kalau misalnya nggak mencapai pun nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa. Dituliskan misalnya kayak saya pernah menjual produk X dengan target sekian, tapi belum bisa mencapai karena misalnya situasi pada saat itu sepi dan lain sebagainya, atau mungkin terdapat ada kesalahan apa gitu, dijelaskan juga nggak apa-apa juga? Itu nggak perlu kayaknya. Kalau nggak tercapai, dituliskan aja dengan target sekian. Sudah seperti Berhenti itu. Aja ya? Berhenti aja. Nanti biar pertanyaannya lanjutannya ketika proses wawancara. Seperti itu. Menarik. Jadi kita punya batasan juga, nggak semuanya harus dituliskan seperti itu ya. Betul Mas Pandu. Oke, tadi sudah sampai di riwayat pekerjaan dan juga ini sudah masuk ya, sertifikasi pelatihan. Di keterampilan nih. Ya. Kadang-kadang kita kayak ada nih di CV, keterampilannya pakai gambar. Tiba-tiba ada kayak diagram batang gitu ya, tiba-tiba udah kayak 75%, 80%. Nah kan ngukurnya bingung ya. Nah, menuliskannya gimana untuk keterampilan ini? Oke, untuk keterampilan sebenarnya yang paling mudah adalah yang harus relevan ya. Misalnya saya mendaftar sebagai data analis nih, otomatis kan ada tools-tools data analis yang harus menjadi bagian dari keterampilan saya. Paling mudahnya sebenarnya tuliskan aja, dan yang paling penting adalah disertakan portofolio. Apa sih yang dapat membuktikan kamu itu memang
ahli di bidang itu, kayak gitu. Bisa disertakan ke portofolio seperti itu. Jadi itu portofolio isinya adalah kayak misalnya sedang mengerjakan Excel atau mungkin desain menggunakan Canva, Betul. itu di screenshot aja ya. Di screenshot aja. Hasilnya itu tadi ya. Betul. Oh, jadi nggak perlu kita malah terlalu yang menggunakan diagram-diagram tadi itu ya, lebih ke hasilnya apa. Iya, ya. karena level 75% nih, misalnya saya bisa pakai Excel 75%, apa aja, better didetailin aja. Oh, saya bisa pakai Excel sampai membuat data visualisasi. Oh, saya bisa membuat menggunakan Tableau. Nah, itu disertakan aja Itu di portofolionya. Iya, betul juga sih. Seperti itu. Apalagi yang bahasa Inggris tuh, biasanya banyak banget teman-teman yang menuliskan di bahasa Inggris. Biasanya saya bahasa Inggris udah 70% atau misalnya 80% gitu. Buktinya apa nggak tahu. Buktinya apa nggak tahu. Pas wawancara juga kita gitu Iya. ya. Kecuali ada sertifikat juga ya. Betul. Ada tes TOEFL atau TOEIC dan sebagainya gitu ya. Baiknya kalau bahasa memang ada sertifikatnya seperti itu. Oh baik. Oke deh, kita akan coba kulik lebih dalam lagi karena masih ada satu lagi. Sebenarnya ini hanya CV saja, tapi ada loh dokumen-dokumen pendamping CV yang teman-teman harus siapkan juga ketika akan melamar. Apa saja kayak itu? Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Karir, semangat berkarir. Saudara-saudara, komika-komika di seluruh pelosok negeri, sing-singkan lengan baju kalian dan bergabunglah di Comic 8 Revolution. Jadilah bagian baru dari komplotan kami dengan mengikuti audisi di kota-kota berikut ini. Salam revolusi. Dino iki pojok kampung nyopo riko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk saiterane Semeru kudu tetep waspada. Masih di Ruang Karir, semangat berkarir. Ruang Karir merupakan program yang dibuat untuk membantu sobat karir mengambil keputusan karir yang tepat di masa mendatang. Terima kasih juga Kak Erli masih bertahan di sini, masih bersemangat berbagi gitu ya. Nah, Mbak Erli tadi sudah menjelaskan tentang CV dan apa aja yang harus di dalamnya CV. Ternyata teman-teman ada beberapa berkas pendamping yang teman-teman harus ketahui juga. Apa aja? Oke, apa aja nih yang dibutuhin? Pertama, ada surat lamaran kerja atau cover letter. Nah, ini bisa juga disertakan di body email ketika teman-teman mengirim CV ya. Apalagi kalau misalnya via email. Sering banget nggak ada subjeknya. Sering banget cuman kasihin CV dan dokumen-dokumen lain. Kita bingung nih apply buat apa, dia itu siapa, ini ngapain kirim email, seperti itu. Dan yang berikutnya kita sudah mention tadi adalah sertifikat dan lisensi. Jadi kalau misalnya kalian bilang kalian pinter nih bahasa Inggris atau bisa bahasa Mandarin, ya dibuktikan melalui sertifikat dan lisensi seperti itu. Berikutnya ada ijazah dan transkrip nilai. Untuk teman-teman fresh graduate bisa disertakan juga. Apalagi kalau misalnya apply-nya untuk posisi-posisi di perusahaan-perusahaan tertentu, biasanya mereka minta ijazah dan transkrip. Untuk apa? Untuk memverifikasi data, apakah yang dituliskan di CV itu sesuai dengan ijazah dan transkrip kalian. Teman-teman ya, oke. Iya. Tahan di sini dulu, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama surat lamaran juga atau cover letter ya. Jadi ketika mengirimkan nggak ujuk-ujuk dokumen ya. Iya. Kadang-kadang nulis gitu ya di subjeknya itu adalah pelamar kerja gitu. Lamaran pandu gitu misalnya. Kan kayak gitu ya sebenarnya ya. Enggak. Itu ada subjeknya seperti apa baiknya menurut? Subjeknya biasanya ada nama dan posisi yang dilamar. Oke. Tapi beberapa perusahaan juga sudah menuliskan tuh. Jadi kalau ada requirement atau ada lowongan dibaca benar-benar. Teman-teman tuh biasanya juga cuman baca oh lagi butuh lowongan ini, tapi nggak dibaca detail kirimnya gimana, harus menyertakan subjek apa, itu sering banget nggak disertakan. Oh gitu. Jadi misalnya kita harus melihat dulu dari si posternya kali ya. Di bawah kirimkan ke email ini dengan subjeknya adalah misalnya nama, posisi,
dan juga kotanya gitu Kota, misalnya. mungkin kayak gitu, betul. Jadi Pandu misalnya di partnership, kemudian kotanya Surabaya kayak gitu ya. Betul. Kan, ya. Kayak itu jangan sampai kelewat teman-teman karena bisa jadi nggak kebaca juga. Kalau misalnya apalagi tuh sering banget sih kalau buka email apa sih kirim dokumen gitu tiba-tiba kirim KTP, Iya. terus kirim apa kita nggak tahu isinya Iya, apa. tiba-tiba. malah masuknya ke spam. Kasian kan, maksudnya kalian sudah bikin CV dan itu yang mungkin gorengan digital jadinya. Iya, Jadi cuma gitu ya. buangnya ke spam aja. Iya, kayak dibuang gitu. lagi jadinya. Iya. ya. Oke, sertifikat dan lisensi. Sertifikat tadi ya kayak kita tes bahasa Inggris mungkin atau mungkin ada sertifikat yang lainnya. Sertifikasi misalnya teman-teman belajar terkait dengan komputer gitu Betul. ya. Itu juga bisa juga dilampirkan semuanya di sini. Dan ijazah juga transkrip nilai. Pastikan ini teman-teman dijaga baik-baik, jangan sampai rusak karena kalau dokumen ini hilang atau rusak gawat banget gitu ya. Oke, betul banget, Oke, Mas. berikutnya ada lagi masih? Masih ada lagi nih. Ada lagi. Berikutnya ada portofolio dan berikutnya yang terakhir ada berkas lain yang dibutuhkan perusahaan. Kadang perusahaan-perusahaan itu ada yang butuhin hal-hal lain. Ya misalnya sertifikasi khusus atau misalnya teman-teman bekerja di bidang perhotelan butuh sertifikasi khusus. Nah itu harus disertakan kalau diminta. Seperti itu. Makanya baca requirement pekerjaan dengan benar-benar. Portofolio ini biasanya dibutuhin banget untuk posisi-posisi kreatif dan digital. Jadi wajib disertakan nih kalau teman-teman ingin berkarir di bidang tersebut. Termasuk juga kayak ini data kali ya. Data Ngomongin juga, data. jadi kayak gimana cara kalian mengolah data, chart seperti apa yang pernah kalian tampilkan bisa disertakan juga. Oke, nah berkas-berkas lain ini dibutuhkan ini juga teman-teman yang memang berminat untuk bekerja di luar negeri ya kayaknya Mbak Betul. Erli ya. Dan itu perlu dicatat baik-baik karena memang ada beberapa instansi yang memang akan membantu kita mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Biasanya kita harus menampilkan lagi paspor, mungkin ada foto ukuran tertentu Ya, gitu ya untuk tambahan dokumen lainnya dan lain sebagainya. Nah itu akan membantu kita lebih tahu lagi. Teman-teman intinya adalah baca dulu gitu. Jangan sampai kita mengirimkan nggak pernah baca. Oke. Betul. Sebelum kita tutup sesi ini menarik banget rasanya kayak nggak cukup ya kita Nggak ngobrol cukup. ini gitu ya. Nah ada mungkin beberapa hal yang ingin disampaikan juga sama Mbak Erli. Oke, nah ini beberapa hal yang mungkin bisa kita simpulkan nih. Jadi pastikan CV teman-teman ini jelas dan terarah seperti itu. Masalah template nggak usah pusing, sudah banyak banget CV maker online yang bisa diakses secara gratis. Berikutnya adalah personalisasi dan referensi. Jadi bikin CV kalian itu yang bikin beda dari yang lain. Apalagi kalau misalnya kalian lulusan yang common lah, kayak misalnya contohnya ekonomi nih, bikin kalian tuh stand up seperti itu. Dan referensi, berikan kontak referensi baik dosen kalian kalau kalian fresh graduate atau misalnya tempat kalian magang dulu tapi harus minta izin dulu biar nggak bingung ketika rekruter menghubungi mereka. Dan yang berikutnya adalah highlight pengalaman dan pencapaian seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Terakhir, ejaan dan tata bahasanya. Yang penting banget kalau CV-nya dari awal sudah pakai bahasa Inggris sampai akhir harus pakai bahasa Inggris. Jadi satu aja ya, Mila. Satu aja. Bahasa Inggris semua, Indonesia semua. Dan typo sih. Jangan typo, benar banget. Typonya itu kadang-kadang bikin gatal gitu ya. Iya. Gak masalah teman-teman, tapi sebenarnya ada value dalam perusahaan kita itu perlu teliti. Kalau dari ngirim CV aja kita udah nggak teliti, ngirim lamaran kerja aja kita nggak teliti gitu ya, itu akan jadi sangat mengganggu. Penilaian gitu ya. khusus lah, Iya, kayak di gitu jadi awal sayang. gitu ya. Pasti akan kelihatan sesuatunya. Kalau kalian rapi, kalian teliti itu akan jadi nilai plus buat kalian. Oke, terima kasih banyak Terima Mbak kasih Erli banyak, sudah Mas hadir hari Pandu. ini. Banyak banget materi yang sudah kita sampaikan teman-temannya di hari ini. Semoga membantu dan informasi-informasi ini juga teman-teman bisa akses juga ya atau tanyakan juga langsung di nomor di bawah ini. Jangan lupa untuk update terus informasi di dunia kerja di program Ruang Karir JTV Daya 5 Rekrutmen dan juga di Snaker Trust Provinsi Jawa Timur. Follow juga @Pranto_Global untuk mendapatkan tips dan peluang kerja di luar negeri. Saya Pandu Nugraha undur diri, sampai jumpa.